Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcastku, yaitu podcast paling santai tapi paling berbobot. Nah, pada hari ini nih, aku akan membawakan dua materi yang mungkin kayak bagi beberapa orang tuh, kenapa sih ribet banget, kenapa sih susah banget sih dipahamin gitu. Nah, oleh karena itu, kita hari ini akan mendalami materi tersebut lebih jauh lagi, sehingga kayak kita akan mengupas tuntas materi asik materi itu agar menjadi lebih gampang untuk dipahami. Karena sebenarnya tuh materinya tuh seru banget guys. Nah, kedua materi tersebut adalah tentang matrilineal dan juga patrilineal. Nah, pada hari ini aku nggak akan membawakan dan menyampaikan materi tersebut sendirian, tapi aku juga ditemani oleh kedua teman-temanku pada hari ini. Saya hari dulu kan ya? Nah, jadi mereka akan membantuku untuk menyampaikan dua materi ini. Ya mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Boleh. Oke, Nada, aku Kira. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi lineal ya, materi lineal. Siapa nih? Halo teman-teman semua, aku Reno. Aku akan menjelaskan tentang patrilineal. Oke. Ini di sini ada Vira dan juga ada Reno yang akan membantuku untuk menjelaskan kedua materi tersebut. Nah, kita mulai nih karena tadi yang udah kenalan duluan. Vira nih udah kenalan nih. Berarti mulai dari aku nih? Udah banget. Boleh. Oke, kita jelasnya singkat aja ya. Jadi tentang materi lineal itu garis keturunan ibu. Jadi semuanya kita ngikut dari ibu, mulai dari misalkan pada dengan ibu, terus tentang warisan, ini kita ngikut ibu juga. Itu kaca nih. Kan itu semua kan ikut dari ibu. Ya. Pasti ada beberapa teman-teman yang bingung nih. Kalau dari kamu tuh contohnya kamu gimana sih? Ada nih dari suku Minangkabau, Sumatera Barat gitu mas. Jadi di sana itu peran ayah dan ibu tuh seperti bertukar gitu. Jadi alfanya dari ibu. Nanti ayah tuh sebagai followers alias pengikut doang gitu teman-teman. Aku tuh pernah dengar nih, kalau di mana suku Minangkabau, Ya. itu tuh di sana tuh tuh ada panggilan khususnya kan itu sih. Mama gitu. Oh iya. Jadi dia tuh kayak pamannya ngurus ponakan kalau kayak gitu ya. Jadi dia tuh cuma menggantikan posisi kayak ngurus anak-anak gitu. Jadi meskipun di sana tuh lebih dominan kayak peran besarnya Ya. perempuan, tapi laki-laki juga nggak kalah penting Ya, semuanya tetap keren komunis. Keren kan? Nah kita lanjut nih. Sekarang Materi lineal. Patrilineal itu ya kurang lebih cuma kebalikan dari matrilineal sih. Garis turunan ayah. Jadi untuk marga dan warisan nanti diturunkan dari ayah untuk anak laki-lakinya. Ya berarti kalau yang aku tadi itu bisa ke anak perempuannya gitu. Kayak contohnya mungkin suku yang nerapin itu kalau nggak salah ada Jawa, Batak dan juga Bali. Oke, berarti itu kan ya sudah disampaikan oleh ya itu kebalikannya dari matrilineal. Nah, tentunya kedua-duanya juga punya peran masing-masing yang sangat penting dalam keluarga dan saling melengkapi. Nah, karena tadi sudah menjelaskan singkat tentang kedua materi tersebut, mereka sudah tahu guys, kalau saya mau pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Tidak ada sebenarnya. Yang pertama, aku mau tahu nih kalau di rumah kalian tuh lebih terasa yang sistem matrilineal atau patrilineal sih? Ini sama deh, karena kita tinggal di pulau yang sama ya, kita tinggal di Jawa dan kalau dari anak sendiri, sukuku itu juga kurang lebih itu patri, maaf ya, Iya. patri dan patrinya. Kayak berarti yang kayak dominan yang paling berperan dan juga paling sering diambil keputusan itu Kayak jadi dilatar belakangi oleh posisi tempat tinggal dan juga tradisi. Yang kedua nih, menurut kalian tuh enakan mana sih antara matrilineal atau patrilineal? patri sih. Kalau dari gimana tuh? Kenapa kok enakan patrilineal? Karena gue udah kebiasaan ya, misalnya dari kecil kan semuanya ikut ayah, dari aku sendiri, dari sepupu, jenis itu kita ikut ayah, mulai dari nama, ya, dan ya kayak gitulah kurang lebih sudah posisi di awal. Kayak kalau kalian nih gimana?
Jadi aku netral ya, jadi tinggal mengikuti sukunya aja. Kalau tradisi yang turun-temurun. Berarti bisa ngikut ibunya itu mau aja. Jadi kalau Vira tuh lebih ke ayah dan juga belajar tanggung jawab dari kecil ya. Kalau Reno itu mungkin kembali lagi ke tradisi, misalnya kalau mau ikut mama atau papa juga monggo-monggo aja ya. Nah, yang ketiga, aku mau nanya, kalau bisa ya tiba-tiba banget nih sistem keluarga itu diubah, kan kalian kan tadi kan kayak dari Reno maupun Vira juga kan tadi menerapkan materi final ya. Gimana sih kalau tiba-tiba berubah jadi materi linear dalam waktu yang singkat nih, reaksi kalian gimana? Bingung sih. Iya, Adaptasi lah. sekarang banget sih. Apalagi kan aku dari kecil full ya, kebanyakan harian gitu. Jadi ya mungkin butuh waktu sama yang seperti sama yang Reno ya, waktu untuk menerima. Ya berarti waktu untuk beradaptasinya lebih banyak ya. Ya, Baik. Nah, sampai jumpa kita di pertanyaan terakhir. Nah, yang terakhir nih, menurut kalian kenapa sih zaman dulu tuh kayak bisa aja gitu loh kepikiran ada sistem kayak gini tuh kenapa? Karena mungkin zaman dulu laki-laki dianggap derajatnya lebih tinggi kali. menurut aku sih kurang lebihnya sama, cuma penjelasan aku kalau dari kan karena derajatnya itu beda dan itu maksudku cewek dulu itu kan dianggap hanya di dapur gitu ya, kepentingan itu di dapur dan ngurus anak, ngurus rumah, gitu. Oke, jadi kayak kembali lagi ke zaman dulu tuh mungkin laki-laki diam dan derajatnya seperti Reno dan Ya. tadi ya. Oke, jadi seperti itu guys, intinya tadi kita sedang membahas sedikit materi tentang matrilineal dan juga patrilineal dan sudah dilanjut dengan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menambah pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, jadi begitu intinya. Jadi matrilineal itu adalah garis keturunan dari Ibu, dan sebaliknya patrilineal itu adalah garis keturunan dari ayah. Nah, keduanya itu juga punya budaya yang kuat dan juga yang keren sekali. Nah, gak ada yang lebih baik dari yang lain dan semuanya tuh punya keunikannya sendiri-sendiri ya. Nah, tapi jujur nih aku mau tanya, kalian lebih milih matrilineal atau patrilineal nih? Nah, tapi yang penting nih, bukan dari siapa kita memilih garis keturunan, tapi gimana caranya kita untuk tetap menjaga keharmonisan dan juga kelestarian tradisi kita, itu ya. Oke, semoga dari penjelasan kita tadi ya, kita kan singkat, ngobrol-ngobrol santai, ketawa-ketawa dikit gitu. Semoga bisa buat kalian paham dan ya memahami materi yang udah kita jelasin tadi. Sampai. Kalau budaya kita keren aja, jadi kita mari mulai biasain untuk mempelajari budaya kita ya. itu jadi benar juga ya yang udah disampaikan oleh Reno kalau budaya kita keren-keren banget, jadi kalian jangan lupa untuk mempelajari harus mempertahankan tradisi dan budaya kita. Oke, segitu aja materi dari kita podcast kita pada hari ini. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin podcast kita sampai selesai. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Vira. Terima kasih.